Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, semoga moncer kembali, Rafael Struijk kembali. Ini prediksi daftar susunan pemain timnas Indonesia U23 versus Irak. Harapan Maarten Paes usai resmi jadi WNI sungguh bikin hati luluh lantak. Timnas Indonesia layak main di Piala Dunia, sudah saatnya mendunia. Dasar brengsek mulut bobrok, layaknya wanita jalang di pinggiran kuburan Cina. Supporter Uzbekistan sebut banyak masyarakat Indonesia buruk, tak paham sepak bola setelah protes gol Muhammad Ferrari dianulir. Sungguh tetap teguh kepercayaan dirinya layaknya seorang kesatria. Shin Tae-yong, percaya pada saya, timnas U23 Indonesia bakal lolos ke Olimpiade 2024. Beda dengan mantan wasit FIFA, ex-pelatih legenda Arsenal berpendapat gol timnas Indonesia U23 ke gawang Uzbekistan harusnya disahkan. Mulutnya sudah banyak berkoar-koar, pelatih Irak tak sabar bertemu timnas U23 Indonesia. Garuda Muda siap-siap jadi pelampiasan. Berharap ambil hikmahnya. Pandit senior ini tak malu akui timnas Indonesia U23 main jelek lawan Uzbekistan, terburuk di Piala Asia U23 2024. Alhamdulillah, semoga moncer kembali, Rafael Struijk kembali. Ini prediksi daftar susunan pemain timnas Indonesia U23 versus Irak. Kabar bahagia datang dari timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Irak U23 di perebutan juara 3 Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 dipastikan kembali diperkuat Rafael Struijk di laga yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah. Namun sang kapten Rizky Ridho dipastikan absen di laga ini setelah mendapatkan kartu merah di laga terakhir melawan Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 memang masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade baik dari jalur juara 3 Piala Asia U23 maupun play-off melawan Guinea. Namun tim asuhan Shin Tae-yong telah dinantikan di rumah sehingga target menang dari Irak adalah harga mati bagi timnas Indonesia U23. Dari laga ini, Shin Tae-yong tentu masih akan menurunkan Hernando Ari sebagai kiper utama dengan aksi heroiknya selama Piala Asia U23 berlangsung. Di bek tengah, Trisula benteng pertahanan terakhir akan dirombak. Kekosongan Rizky Ridho pun bisa diisi oleh Komang Teguh dengan bermain bersama Nathan Chu Aon dan Muhammad Ferrari. Masuk ke bek sayap, Pratama Arhan dan Fajar Fathurrahman masih menjadi andalan sebagai penyalur bola dari sisi lapangan. Di gelandang, kembalinya duet Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa menjadi solusi untuk menyokong bola ke lini depan. Di gelandang sayap, posisi Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand yang belum tergantikan pun masih menjadi solusi bagi Shin Tae-yong. Di lini depan, kembalinya Rafael Struijk akan mengembalikan fungsinya untuk mengobrak-abrik serangan di lini pertahanan Irak. Make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Harapan Maarten Paes usai resmi jadi WNI sungguh bikin hati luluh lantak. Timnas Indonesia layak main di Piala Dunia, sudah saatnya mendunia. Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia dipastikan tidak berhenti di Maarten Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipastikan sudah menemui 2 pemain keturunan lainnya. Calvin Verdonk pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, kata Erick. Dirinya mengaku bangga bisa menjadi WNI. Kiper FC Dallas tersebut tak sabar ingin tampil bersama Timnas Indonesia. Saya sangat bangga. Ini adalah momen besar dalam kurung bersejarah bagi saya, ujar Maarten Paes. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain dalam kurung bersama Timnas Indonesia, lanjut Maarten Paes. Agenda terdekat Timnas Indonesia pada Juni 2024. Saat itu tim Merah Putih bakal jumpa Irak dan Filipina pada 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes mengaku Timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, serta memberikan dampak dalam kurung bagi Timnas di dalam dan di luar lapangan. Dasar brengsek mulut bobrok layaknya wanita jalang di pinggiran kuburan Cina, supporter Uzbekistan sebut banyak masyarakat Indonesia buruk, tak paham sepak bola setelah protes gol Muhammad Ferrari dianulir. Supporter Uzbekistan mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak paham sepak bola menyusul protes terhadap gol Muhammad Ferrari yang dianulir. Banyak pendukung Timnas Indonesia U-23 yang dibuat kecewa oleh kepemimpinan wasit Shen Yinhao, terutama karena menganulir gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Sayangnya wasit Shen Yinhao kemudian memeriksa VAR dan menyadari adanya offside karena satu kaki Ramadan Sananta sudah berada di belakang defender terakhir Uzbekistan. Jika memang satu kaki Sananta tersebut sudah berada di belakang pemain Uzbekistan, maka sesuai peraturan, itu adalah offside. Peristiwa ini disoroti oleh seorang supporter Uzbekistan dalam sebuah komentar di situs championat.uz bahwa banyak orang Indonesia yang tidak memahami aturan sepak bola. Dia merespons banjirnya komentar negatif di akun Instagram Federasi Sepak Bola Uzbekistan dalam kurung UFA yang memprotes tentang sebagian keputusan wasit yang menguntungkan Uzbekistan. Kebanyakan orang Indonesia adalah orang yang buruk. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak paham aturan sepak bola dengan baik. Mereka membanjiri akun Instagram Federasi Sepak Bola Uzbekistan dan menuliskan segalanya, kata seorang penggemar tersebut dalam kolom komentar artikel berjudul "Fakta Indonesia Tak Menembak Sekalipun ke Gawang Uzbekistan" di situs Championat.uz. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Sungguh tetap teguh kepercayaan dirinya layaknya seorang kesatria. Shin Tae-yong percaya pada saya, Timnas U23 Indonesia bakal lolos ke Olimpiade 2024.
Shin Tae-yong percaya diri mampu bawa timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024. Untuk mengamankan tiket terakhir dari jalur Piala Asia U23 2024, timnas U23 Indonesia harus tampil habis-habisan di laga perebutan peringkat ketiga. Timnas U23 Indonesia bakal jumpa Irak pada laga perebutan peringkat ketiga. Jika gagal menjadi tiga besar, timnas U23 Indonesia harus menang lawan Guinea di babak playoff antar benua pada 9 Mei 2024. Shin Tae-yong pun mengapresiasi kinerja para pemain pada laga lawan Uzbekistan. Para pemain sudah bekerja keras, ujar Shin Tae-yong. Aku melakukan yang terbaik, jadi tidak apa-apa, lanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan rasa percaya dirinya sebelum laga lawan Irak. Shin Tae-yong yakin timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Shin Tae-yong meminta publik untuk percaya pada dirinya atas mimpi tersebut. Percayalah pada saya. Dan dukunglah saya dan tim saya, tutupnya. Timnas U23 Indonesia bakal kembali mendapatkan kekuatan baru pada laga lawan Irak. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Beda dengan mantan wasit FIFA, ex-pelatih legenda Arsenal berpendapat gol timnas Indonesia U23 ke gawang Uzbekistan harusnya disahkan. Kalau kita lihat keputusan wasit itu betul, yang mana yang mau dibicarakan, kartu merah atau gol yang dianulir, kata Jimmy Napitupulu. Tadi yang dilakukan Sananta tadi adalah offside interfering with opponent. Sehingga wasit VAR merekomendasi wasit lapangan untuk on-field review. Sehingga wasit meminta sudut pandang untuk melihat pemain. Kita lihat ada di posisi offside. Ternyata di kaki. Itu keputusan betul. Kayak Jimmy. Namun demikian, ex-pelatih Arsenal Arsene Wenger berpendapat bahwa insiden semacam tersebut bukanlah offside. Pada 2021, Arsene Wenger mengusulkan ide tentang perubahan peraturan offside, bahwa sesuatu insiden dinyatakan offside jika hanya seluruh badan pemain berada di belakang pemain terakhir di garis pertahanan. Wenger berpendapat bahwa jika hanya sedikit kaki saja, seperti yang terjadi pada kasus Sananta, maka itu bukanlah offside dan karena itu gol harus disahkan. Ide Wenger ini terinspirasi dari temuan bahwa keputusan offside di Premier League akan terpangkas hingga setengahnya jika peraturan ini diberlakukan. Dengan demikian, jumlah gol akan meningkat dan permainan menjadi lebih ofensif. Gol-gol seperti yang dilesakan Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan akan disahkan, ujar Tuan Wenger. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Mulutnya sudah banyak berkoar-koar, pelatih Irak tak sabar bertemu timnas U23 Indonesia. Garuda Muda siap-siap jadi pelampiasan. Pelatih timnas U23 Irak, Radhi Senaishil, siap mengejar tiket terakhir menuju Olimpiade 2024. Irak harus menelan kekalahan dengan skor 0-2 saat berhadapan dengan Jepang pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Mereka nantinya akan bertanding melawan Indonesia pada perebutan juara ketiga yang digelar hari Kamis nanti. Sementara itu, Jepang dan Uzbekistan akan saling bentrok di laga final.
Radi Senaishil menjelaskan bahwa Irak sudah mencapai prestasi yang cukup positif. Dia menegaskan bahwa mereka tidak memasang target lolos ke final. Tim berjuluk Singa Mesopotamia ini memasang target untuk merebut satu tempat di Olimpiade 2024. Kami datang ke sini untuk pergi ke Olimpiade. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan berada di final. Kami senang dengan posisi kami sekarang. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, saat ini mereka akan fokus melawan Indonesia, termasuk dengan membuat semua pemain bisa pulih dalam laga penentuan nasib nanti. Namun dia memastikan akan terjadi rotasi karena ada beberapa pemain yang cedera. Dia menilai bahwa laga perebutan juara ketiga akan berjalan dengan sengit. Hal ini yang akan mereka waspadai demi mendapatkan kemenangan. Kami tahu tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit. Mereka termasuk di antara 4 tim teratas karena mereka bermain bagus di fase grup. Tetapi kami menantikan untuk melawan Indonesia dan menang, pungkasnya. Chance to be ruthless. Berharap ambil hikmahnya. Pandit senior ini tak malu akui timnas Indonesia U23 main jelek lawan Uzbekistan, terburuk di Piala Asia U23 2024. Dengan beragam kontroversi, timnas Indonesia U23 harus mengakui kehebatan Uzbekistan U23 yang sepanjang kompetisi ini masih belum terkalahkan sekaligus belum pernah kebobolan. Netizen Indonesia pun mendadak heboh dengan kekalahan timnas Indonesia U23 yang dinilai dipengaruhi besar oleh tindakan kontroversial wasit. Namun salah satu pandit senior, Bung Binder, mengungkapkan bahwa kekalahan timnas Indonesia U23 tidak sepenuhnya akibat keputusan kontroversial wasit. Menurut Bung Binder, ada kekurangan dalam timnas Indonesia U23 yang membuat skuad Sintayong takluk di tangan Uzbekistan. Walau begitu, tetap Bung Binder mengkritik keras keputusan kontroversial wasit. Dan menurut hemat saya, man of the match dari pertandingan semalam adalah para wasit, tegas Bung Binder. Di sisi lain, Bung Binder mengajak untuk melihat pada kenyataan bahwa memang permainan timnas Indonesia U23 mengalami penurunan tidak seperti pertandingan sebelumnya. Bahkan kalau saya lihat permainan dari timnas Indonesia U23 yang paling buruk di Piala Asia U23 kali ini, tegas Bung Binder. Jadi memang timnas Indonesia tidak bermain baik di pertandingan semalam, tetapi kita melihat keputusan wasit ini membuat kita tentu emosi, lanjutnya.